ini ditunjukkan, coba tunjukin. Ini adalah gambaran hewan-hewan yang ada di Indonesia 65 juta tahun yang lalu. Jadi di Indonesia ini ada banyak hewan-hewan. Nah, di sini ada gajah. Ini gajah yang mengalami pengecilan atau pengambilan. Ini adalah gajah yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu gajah kedil. Mereka menjadi lebih kecil dari gajah-gajah yang sekarang karena ada di lingkungan yang terisolasi. Berikutnya di sini ada banyak hewan lain. Ada kerbau. Kerbau yang terbesar di sini ada kerbau purba juga. Ini semua tercipta dari 65 juta tahun lalu. Jadi 65 juta tahun lalu ada tabrakan lempeng Eurasia dan Australia yang membentuk Indonesia dan Sunda, busur Sunda. Oke, jadi kita akan masuk ke Homo erectus di Jawa. Yang kita akan menjelaskan tentang jejak evolusi yang panjang. Nah, di Pulau Jawa itu Homo erectus itu yang paling lengkap, berada di pulau yang berada dari Bumi hingga Sangiran. Terus ada juga di Mojokerto dan Ngandong. Habis itu ini tuh fosil-fosil ini tuh menunjukkan bagaimana spesies ini hidup dan menyebar dan beradaptasi lebih dari 1 juta tahun. Variasi pada tengkorak dan seluruhnya. Habis itu evolusi tumbuh menggambarkan proses adaptasi yang terjadi secara bertahap dan sering dinamika lingkungan aktif secara biologis dan iklim yang terus berubah. Habis itu kita akan masuk ke rangkaian. Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa Homo erectus di Jawa bukan populasi yang sangat statis, tetapi kelompok yang terus berevolusi, menyesuaikan diri dan bertahan dalam periode waktu yang sangat panjang. Jadi ini ada Homo erectus, ini Homo sapiens, ya gambarnya ini. Habis itu di sini ada evolusi tengkoraknya ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan bagaimana caranya Homo erectus ini lama-kelamaan diganti oleh manusia modern. Nah, jadi karena aktivitas vulkanik dan perubahan iklim yang mendorong Homo erectus ini digantikan ke manusia modern yang berubah budaya dan secara fisik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teknologi batu pada zaman purba, yang yaitu digunakan oleh manusia purba Homo erectus, manusia purba yang sangat cerdas. Karena salah satu perintis teknologi awal yang menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi untuk masanya. Nah, kecerdasan itu bisa menguasai api, mengolah makanan, serta memilih dan memodifikasi bahan alam menjadi alat yang berfungsi. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan itu ada batu ya. Batunya itu ada batu pukul, penetak, genggam, dan perimbas. Nah, tujuannya itu batu-batu itu digunakan untuk membuat alat ya. Jadi itu bisa digunakan untuk penyerut dan penusuk untuk membuat sebuah alat. Kemudian ada alat peletak, itu tujuannya untuk digunakan untuk memotong kayu atau bahan yang keras. Yang ketiga adalah alat untuk memotong. Nah, alat memotong ini tujuannya untuk memberikan kemudahan untuk menguliti binatang atau berbuat untuk memburu. Kemudian ada alat penyerut, itu untuk mengambil daging yang ada di jeroan-jeroan hewan. Kemudian ada kapak genggam, yaitu kapak yang bisa dipakai untuk menggali umbit-umbian di dalam tanah. Nah, jadi kita udah langsung aja sama orang pertama yang ada di Indonesia. Ini adalah Homo erectus pertama yang ditemuin di Indonesia. Nah, di sini kita cuma dapat fosilnya, fosil tengkoraknya, fosil gigi gerahamnya tuh yang di situ, terus sama fosil tulang paha, sama cangkang kerang. Berikutnya kita maju ke sini. Nah, ini adalah tengkorak dari spesies Wajogenesis. Wajogenesis ini adalah orang yang tinggal di Pulau Jawa, atau dia hidupnya dia ditemuinnya di sekitar eksplorasi di saat orang-orang di 1879 itu lagi menambang. Jadi di saat eksplorasi tambang fosil ini ditemukan. Lalu di sebelahnya ada tulang paha Homo erectus
Ini ditemuin di 1900 di penggalian Trinil. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam seni lukis dari orang purba. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi mereka itu coba lagi dong. Nah, jadi mereka itu ngelukis di gua ya, teman-teman. Nah, mereka cara ngelukisnya kenapa bisa jadi kayak gini? Nih, salah satu ada gambar begini. Nah, ya, gitu. Ini mereka ada tekniknya sendiri buat mereka gambar. Jadi yang pertama itu ada teknik semprot. Jadi mereka itu punya suatu cairan yang berwarna merah, mereka tiupin dengan dicampur dengan air. Nah, mereka itu biasanya pakai mulut langsung atau pakai alat seperti bambu. Berikutnya mereka juga bisa pakai alat alat lukis langsung. Jadi mereka langsung ngikis antara pakai jari mereka atau pakai alat lain. Nah, berikutnya satu lagi itu ada ini teknik oles atau sapuan warna. Jadi mereka itu langsung misal tanah liat langsung diambil sama mereka, diolesin ke dalam gua-gua batu di gua itu. Jadi mereka menggunakan batu di gua sebagai kanvas mereka. Oke? Jadi saya akan menjelaskan tentang arca megalitik. Nah, ini ada arca megalitik. Arca megalitik ini merupakan ciri khas Jawa Barat. Pada umumnya ditemukan pada lahan terbuka, kemungkinan sebagai arca penjaga. Terus di sini ada arca megalitik yang dijelaskan oleh Ciko. Memiliki posisi dengan tangan dan kaki terlipat sambil memeluk bagian bawah lutut. Diyakini arca megalitik yang ini tuh untuk menjaga wilayah perkampungan atau lahan pertanian. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Gloria. Mario. Oke. Di sini ada arca megalitik lagi, tapi ini arca dengan posisi tangan dan kaki terlipat. Terus merupakan penggambaran nenek moyang yang diyakini memberikan perlindungan dan penolak bala bagi masyarakat berikutnya. Ini arcanya. Ada arca itu. Nah, sekarang kita melihat prasasti Tugu ya, teman-teman. Di sini prasasti Tugu itu adalah prasasti yang ada di kerajaan Raja Punawarman. Raja Punawarman ini, iya Raja Punawarman. Nah, di prasasti ini ditulis tentang aliran-aliran selokan yang dibikin oleh Raja Punawarman untuk kerajaannya, itu Tarumanegara, teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke zaman yang berikutnya, yaitu zaman perundangan. Di sini manusia-manusia zaman dulu sudah mengenal cara menggunakan batu-batu, besi-besi dan perunggu. Nah, bisa dilihat di sini karya-karya dari manusia-manusia zaman dulu. Kalian bisa bayangkan alat-alat seperti ini dibuat dalam 5.000 tahun yang lalu, karena alat-alat ini dibuat dari